Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu Ta'ala. Melanjutkan kembali pertemuan sebelumnya, yaitu sampai pada asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Atha bin Yasar, yang mana ia mengkisahkan bahwasanya ada seseorang mendatangi Ibnu Abbas lalu bercerita bahwa dia pernah melamar seorang wanita, namun wanita itu menolak untuk dinikahi. Di waktu yang lain ada laki-laki lain yang melamarnya dan wanita itu menerimanya. Maka orang ini mengatakan, faghirtu 'alaiha faqataltuha. Aku pun cemburu, akhirnya aku bunuh wanita tersebut. Fahalli min taubah. Maka ini poinnya. Maka apakah ada kesempatan taubat untukku? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Qala la. Laki-laki ini menjawab tidak. Qal, maka Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallahi azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'. Kalau gitu bertaubatlah engkau kepada Allah azza wa jal dan mendekatlah kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampumu. Maka setelah orang ini pergi, Atha bin Yasar yang meriwayatkan hadis ini dan melihat kejadian ini bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi, mengapa engkau bertanya tadi tentang ibunya, apakah masih hidup? Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jal min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan berbakti kepada ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau asar ya, karena ini bukanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah perkataannya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi singkatnya, beliau menganggap dosa sebesar apapun, ketika seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diterima. Terlebih kalau dia masih memiliki siapa? Ibu. Maka amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah
itu adalah berbakti kepada ibu. Makanya Ibnu Abbas tanya kepada laki-laki tadi, apakah ibumu masih hidup? Taib. Sekarang mari kita simak penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, hadzal atharul azimu, athar yang agung ini, sedikit kita sampaikan ya. Kalau ada sabda Nabi SAW, maka lebih dikenal dengan istilah hadis. Ya, hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau ini ucapannya para sahabat, para tabi'in atau setelahnya, maka biasa dikenal dengan istilah athar. Meskipun kadang-kadang dibolak-balik, athar dari Rasulullah SAW, ya, tapi tidak kita jumpai hadisnya sahabat, tidak. Maka kalau athar ini sebenarnya umum. Kalau athar ini merupakan sabda Nabi SAW, maka dikenal dengan hadis. Tapi kalau itu bukan sabda Rasulullah SAW, namun itu adalah ucapan para sahabat dan generasi terbaik yang lain, maka dikenal dengan istilah apa? Athar. Maka saya mengatakan hadzal atharul azimu, athar yang agung ini, fihi bayanu ahaqqiyatil ummi, di dalamnya terdapat penjelasan yaitu betapa berhaknya seorang ibu bil birri wal ihsani, untuk kita berbakti padanya dan berbuat baik kepadanya. Wa 'idhami hadzal amri wa ahammiyatihi wa jalali qadrihi, dan juga ini menjelaskan betapa agungnya perkara ini, betapa pentingnya dan mulianya kedudukannya. Wa ma yatarattabu 'alaihi min takfiris sayyi'at, dan apa yang didapatkan dengan berbakti pada ibu itu berupa penghapusan kesalahan-kesalahan, wa maghfiratiz dzunub, dan ampunan dari dosa-dosa, wa naili ridha rabbi tabaraka wa taala, dan mencapai keridhaan Allah subhanahu wa taala, Tuhan kita. Jadi asar ini mengandung keutamaan berbakti pada ibu secara khusus, besarnya pahalanya, tingginya kedudukannya, dan dia bisa menghapus dosa dan kesalahan, bisa mendatangkan ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha rajulun, maka lihatlah, ini seorang laki-laki. Ata ibn Abbas radhiyallahu anhu faqal, tatkala mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, inni khatibtu atau inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani, sesungguhnya aku mengkhitbah, melamar seorang wanita tapi ia enggan untuk dinikahi. Ai lam takbal bihi zaujan laha, wanita ini tidak menerima laki-laki ini untuk jadi suaminya. Ya, ini haknya wanita. Ya, wanita boleh menolak, tidak boleh laki-laki memaksakan dirinya. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu, namun ketika ada laki-laki lain yang meminangnya, maka wanita ini suka, dia berkenan untuk dinikahi. Ai qabilat wa radiyat bihi zaujan laha, wanita ini menerima dan ridha laki-laki tersebut jadi suaminya. Qal, maka laki-laki ini yang ditolak tadi mengatakan, faghirtu 'alaiha faqataltuha, aku pun cemburu lalu aku bunuh wanita tersebut. Terus biar enggak ada yang dapat cintanya, mungkin gitu ya, supaya tidak ada yang mendapatkan hatinya. Yang dibunuh wanitanya, bukan laki-lakinya. Wa hadza yadullu ala khuturatil ghirah. Perhatikan di sini sebelum melanjutkan makna utama dari athar ini, Syekh Abdul Razak menjelaskan. Poin ini menunjukkan bahwa betapa bahayanya cemburu. Idza lam takun mundhabitatan bi dhawabiti syara', kalau dia tidak sesuai dengan aturan syariat.
Loh, berarti ada aturan syariat tentang cemburu? Ada jamaah. Ada. Namun yang jelas cemburu yang tidak sesuai dengan aturan syariat, maka ini bahaya. Ya, wa muqayyadatan biquyudil kitab was sunnah. Bahaya cemburu itu kalau tidak diikat dengan ikatan Alkitab dan sunnah. Fa innaha idza kanat hakadha mutlaqatan, kalau cemburu ini dibiarkan lepas begitu saja, ala awahiniha, secara serampangan, fa innaha taf'alu bil mar'i al afa'il, atau fa innaha, nam, cemburu ini bisa menyebabkan taf'alu bil mar'i, seseorang itu berbuat al afa'ila, perbuatan-perbuatan yang ada. Fataratan tudkhiluhu fi dhunun, kadang-kadang gara-gara cemburu orang bisa dimasuki prasangka-prasangka, wasyukuk, keraguan-keraguan, wal auham, yaitu igawan-igawan, al-kadzibah, yang dusta, wal khati'ah, dan yang keliru, wa takhwinil ahl, dan juga bisa menjadi sebab meragukan kejujuran keluarga sendiri. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cemburu yang syar'i bagaimana itu? Sehingga dikatakan kalau cemburu itu tidak diikat dengan aturan syar'i, maka akan fatal akibatnya. Ya seperti ini. Berbagai macam prasangka, dugaan, contohnya tadi, ya, gara-gara ditolak lalu cemburu karena orang lain diterima, bisa saja dia menduga, apa karena saya ini jelek ya? Wah, kurang ajar, menghina saya ini. Nah, mungkin bisa jadi kan gara-gara cemburu dia berasumsi mungkin dia merasa saya jelek, penghinaan ini. Kok dia yang diterima? Banyak dugaan-dugaan. Kalau cemburu itu tidak diikat dengan ikatan syar'i. Nah, cemburu yang diikat dengan ikatan syar'i bagaimana? Cemburu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang terpuji, yaitu apabila ada hal-hal yang menyelisihi syariat, lalu kita menyaksikan, lalu hati kita itu sesak, kesal. Cemburu ketika ajaran Islam yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, rasulnya, dan keindahan seluruh syariat Islam itu dilanggar kehormatannya. Nah, itu cemburu yang syar'i, terpuji. Ada orang melakukan kesyirikan lalu kita cemburu, kesal kita karena Allah Subhanahu wa taala diduakan, karena Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Ada orang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi yang disampaikan lalu diabaikan, cemburu kita. Nah, ini kecemburuan yang syar'i. Demikian pula cemburu apabila ada keluarga kita, anak dan istri kita yang mereka itu berpotensi melakukan kemaksiatan. Ini cemburu yang syar'i juga. Misalkan bertemu dengan lawan jenis, dalam tanda kutip berhubungan dengan lawan jenis, komunikasi yang tidak wajar, hanya kita cemburu sebagai seorang suami, maka ini cemburu yang dibenarkan. Makanya kalau laki-laki tidak punya kecemburuan terhadap istrinya, itu namanya dayuth, membiarkan istri dan anaknya, yaitu melanggar kehormatannya, mencemarkan kehormatannya. Nah, ini cemburu yang terpuji, khususnya cemburu ketika agama Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Adapun selain itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini cemburu yang tidak terpuji. Seorang wanita berhak menolak laki-laki manapun yang meminangnya, sebagaimana laki-laki berhak untuk jatuh cinta kepada orang lain. Tapi kalau ditolak ya dia harus terima. Ya. Nah, ini melakukan pembunuhan gara-gara cemburu.
maka ini jelas kesalahan dan dosa. Maka dari itu saya mengatakan bahaya cemburu kalau tidak diikat dengan ikatan syar'i, maka akan banyak menimbulkan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ya, wa taratan tasilu bihi ilal qatli bighairi haq, dan terkadang cemburu itu yang tidak benar bisa sampai kepada pembunuhan tanpa hak. Kama huwal hal huna, sebagaimana keadaan yang kita yaitu baca ini. Wa qad tasilu bihi umulin ukhra khatirah, dan terkadang juga sampai kepada perkara-perkara lain yang bahaya. Fal ghiratu, maka cemburu la budda an tudbata bi dawabitis syariah, harus dia itu dikondisikan, diatur dengan aturan syariat. Wala tutraka hakadha ghairu mundabitatin, dan tidak boleh ditinggalkan seperti ini tanpa adanya aturan. Jelas ini ya, cemburu yang keliru. Ketika membunuh seorang wanita gara-gara ditolak cintanya, maka ini cemburu yang salah. Nah, kemudian orang ini sadar kesalahan, lalu berkata, "Fahalli min taubah." Tanya kepada Ibnu Abbas, "Maka apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka Syekh Abdul Razak menjelaskan, "Fihi dalalatun." Maka di sini ada petunjuk. Ala annal wajiba 'alal mar'i, bahwasanya wajib bagi seseorang, mahma kana dzambuhu, betapapun dosa yang ia lakukan, alla yai'asa min rahmatillah, jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah. Dosa tadi sudah terjadi jamaah. Kalau belum terjadi, kita wajib mengingatkan. Nggak boleh cemburu, tidak boleh membunuh jiwa, dosa besar. Bahkan Allah mengancam orang yang membunuh jiwa muslim tanpa hak dengan kekal di neraka. Tapi karena sudah terjadi dan orang ini menyesal, datanglah kepada seorang ulama dari kalangan sahabat yang terkenal, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Tanya, apakah ada kesempatan taubat bagiku? Ini menunjukkan dia masih apa? Berharap. Dia masih punya harapan. Dia enggak putus asa. Maka seorang muslim, betapapun dosa yang ia lakukan, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna alaihi al-mubadarata ila su'ali ahli ilmi, dan segera dia bertanya kepada ahli ilmu, tanya kepada ulama. Wallahu yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir, yaitu ahli Al-Quran, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Dalam surat An-Nahl ayat ke-43. Jadi ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perkara. Kalau enggak tahu itu bertanya kepada ahlinya. Nah, karena orang ini habis melakukan dosa, pelanggaran dalam urusan agama, maka datangnya kepada ahli agama. Ini yang benar. Setelah jatuh pada dosa, menyesal, tanya kepada ahlinya, apakah ada kesempatan taubat bagiku? Nah ini, li'anna man waqa'a fi dzambi, karena biasanya orang yang terjatuh pada dosa, wa thaqulat alaihi khati'atuhu, dan dia merasa kesalahannya itu berat, wa aradal khalasa minha qabla an yalqallaha tabaraka wa ta'ala biha, dan dia ingin untuk melepaskan diri dari beban dosa ini sebelum dia bertemu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa sa'ala ghairahum, tapi kalau dia tanya kepada selain ulama, warratuhu, maka biasanya justru akan disalahkan. Ya,
saya habis membunuh orang, apakah ada pintu taubat bagiku? Tapi yang ditanya bukan ulama, dasar kamu orang jahat, ya, misalnya gitu, ya, justru disalahkan, justru dibully bahasa kita. Ini kalau tanyanya kepada bukan ulama. Ya, warubbama qannatuh, bahkan terkadang orang yang ingin bertobat ini justru diputuskan harapannya. Wah, wis neraka iki. Ya. Gimana kamu bunuh orang sudah? Kayaknya kamu enggak bakal masuk surga. Ini kalau yang ditanya bukan ulama. Fa alaihi alla yas'ala illa ahlal ilm. Maka perhatikan, siapapun yang pernah berbuat dosa, jangan tanya kepada orang selain ahli ilmu. Sekali lagi, dosa ini urusannya apa? Agama. Ada pelanggaran dalam urusan agama, maka tanyanya kepada ahli agama, para ulama. Jangan tanya kepada yang lain. Ya, fahadar rajulus sa'ilu, dan orang yang bertanya ini qad wuffiqa fi su'ali habril ummah, sungguh dia telah mendapatkan taufik tatkala ia bertanya kepada habril ummah, yaitu tokoh besar dalam umat ini, lautan ilmu dalam umat ini, yaitu Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan sungguh ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang itu ingin memperbaiki kesalahan tapi salah konsultasi. Konsultasinya kepada orang yang tidak berilmu, konsultasinya kepada orang yang tidak faham Quran dan Sunnah. Maka dalam hal ini taubatnya kurang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Benar, dia bertaubat, dia sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia bertanya kepada yang bukan ahlinya dalam hal ini, dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin ada kesalahan-kesalahan lain sehingga Allah menjadikan dia tidak bertanya kepada orang yang tepat. Nah, orang ini Allah takdirkan bertanya kepada orang yang tepat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ulamanya sahabat. Maka ini patut disyukuri. Ya, ahli maksiat datang kepada orang yang tepat ingin bertobat. Karena ada kalanya orang datang kepada orang yang tidak tepat. Ya, kita baca penjelasan Syekh selanjutnya. Wa kulluna yadhkuru qissatar rajulil ladzi qatala 99 nafsan. Ambil pelajaran. Kita semua, kata beliau, pasti ingat kisah seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Pernah dengar? Ya, orang membunuh 90 jiwa. Membunuh 1 jiwa saja dosanya besar, apalagi 99. Tsumma ja'ala yas'alu, lalu dia datang kepada seseorang yang jelas bukan ulama. Halahu min taubah, apakah dia, orang ini yang sudah membunuh 99 nyawa, ada kesempatan bertaubat? Fa'ata rahiban laisa bi'alimin, akhirnya dia datang kepada seorang rahib, ahli ibadah, bukan ahli ilmu dan juga bukan ahli fikih. Fasa'alahu faqal, lalu ia bertanya, apakah ada kesempatan taubat bagiku? Maka ahli ibadah ini mengatakan, laisa laka taubatun, tidak ada kesempatan taubat untukmu. Gak mungkin taubatmu diterima. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana jalan kisahnya? Dibunuh. Karena mungkin saking mangkelnya, nggak ada tobat. Ya sudah, ngapain saya? Biarkan orang ini hidup, sekalian aja dibunuh. Ya, faqatalahu, maka ahli ibadah ini pun dibunuh. Ya, fakammala atau wakammala bihil mi'ah, sempurnalah korbannya jadi berapa? 100. Tadinya 99. Tapi karena ahli ibadah ini ngomong, tidak ada pintu taubat bagimu, ya sudah, sekalian aja dibunuh 100 jadinya.
Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Lalu ternyata dia masih dapat hidayah. Tanya dia kepada orang lain. Kebetulan yang ditanya adalah a'lami ahli al-ard, orang yang paling berilmu di muka bumi saat itu. Fadulla ala rajulin alimin, akhirnya dia ditunjukkan seorang alim, seorang ahli ilmu, ulama. Faqal, lalu dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah ada kesempatan taubat darinya, baginya? Faqal, maka ahli ilmu ini mengatakan, na'am, ada, taubat masih terbuka. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, karena tidak ada yang bisa menghalangi seseorang dari taubat kecuali 2 perkara. Yang ini sering kita sampaikan. Kecuali apa? Kalau roh sudah di tenggorokan, sudah sakaratul maut, taubat terlambat. Yang kedua, kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Selama kedua hal ini tidak terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi seseorang dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah. Tapi ingat, taubat itu enggak gampang. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik. Kebanyakan apa? Menunda. Nanti saja. Kan belum terbit dari barat matahari. Saya masih sehat, belum mau mati. Berarti kesempatan taubat masih ada. Ini diulang-ulang terus, tiba-tiba mati. Apa yang terjadi? Enggak sempat taubat. Ya, taubat dibuka lebar. Tapi orang yang bertaubat hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kurang luas apa rahmat Allah kepada hambanya? Kalau mau taubat diampuni, dosa sebesar gunung, dosa sebesar apapun. Kalau dia bertaubat Allah diampuni. Cuman kebanyakan orang nunggu karena merasa masih sehat, merasa kiamat masih jauh. Nah, orang ini beneran pengen taubat jemaah. Maka dijelaskan masih bisa taubat karena tidak ada yang bisa menghalangi seorang dari bertaubat. Nah, kemudian dia diberi saran. Nah, ini ahli ilmu. Bukan hanya menjawab na'am la, ya tidak, tapi juga memberikan arahan. Intaliq ila ardi kada wa kada. Kamu pergi ke negeri ini dan ini. Fa inna biha unasan ya'budunallah, karena di sana ada manusia-manusia yang mereka beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'hum, maka kamu beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Ya, wala tarji ila ardika, jangan kamu kembali ke negerimu. Fa innaha ardusu, karena negerimu negeri yang buruk. Ini mengisyaratkan kepada kita, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu sangat mungkin terpengaruh dengan kondisi. Negeri yang buruk, negeri yang di situ banyak ahli maksiat, maka orang bisa saja, sangat bisa terpengaruh. Buktinya ini, membunuh 99 jiwa digenapkan jadi 100. Maka setelah ini terjadi, bertaubatlah kepada Allah, diterima insya Allah. Tapi pindah, jangan di negerimu. Negerimu negeri yang buruk, pindahlah engkau ke negeri sana, hijrah. Karena di sana banyak orang-orang saleh. Dengan demikian semoga engkau ketularan menjadi orang saleh. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan berteman dengan orang yang baik. Di antaranya seperti berteman dengan penjual apa? Minyak wangi. Kalau enggak jadi baik persis plek, minimal ketularan, minimal mencium aroma baik, wanginya. Kalau enggak punya langsung dikasih atau beli, kita jadi wangi, kita jadi soleh, minimal kita kena pengaruh positifnya. Siapa fulan? Temannya si fulan, masya Allah orang soleh. Padahal kita enggak soleh. Tapi karena kita berteman dengan orang soleh, minimal kita kecipratan berkahnya. Maka pergi kamu ke sana. Di sana banyak orang-orang yang menyembah Allah, ikuti mereka. Nah, seperti itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Fabassarahu wa nasahahu wa dalla ila tariqit taubah wa lam yuqannithu. Maka ulama ini telah memberikan pengarahan, telah memberikan nasihat, telah memberikan petunjuk jalan menuju taubat dan tidak menjadikan dia putus asa. Ini kuncinya. Sedangkan ahli ibadah yang pertama tadi langsung menjadikan orang itu putus asa. Enggak ada pintu taubat bagimu. Sudah putus asa. Kalau orang sudah enggak ada taubat, ya mau apa? Ya bunuh aja sekalian, kan gitu. Maka salah fatwa fatal. Nah sebaliknya ketika seorang ahli ilmu menunjukkan jalan yang benar sekaligus memberikan harapan, karena memang benar Allah masih memberikan harapan kepada siapapun sebelum dia meninggal dunia. Nah seperti itu. Ya, famadakan, maka apa yang terjadi setelah orang ini berjalan menuju negeri yang dituju? Intalaqa dzalika ar-rajulu ila tilkal ard. Pergilah orang ini menuju negeri tujuannya, allati awsahu biha dzalikal alim, yang telah dinasihatkan oleh alim tadi, taiban ilallah, dalam kondisi bertobat kepada Allah, hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Namun ketika sampai pertengahan jalan, kematian pun mendatanginya. Jadi belum sempat beribadah sama orang-orang soleh, sudah mati di perjalanan. Fakhtasamat bihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab. Maka malaikat rahmat dan malaikat adab berseteru, berdebat. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat mengatakan, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Orang ini sudah berusaha datang menuju negeri yang baik tadi, menghadap dengan hatinya bertobat kepada Allah. Artinya apa? Ya semoga Allah kasih dia rahmat, diampuni dosanya, meskipun belum sampai di negeri tujuan. Tapi dia sudah taubat. Buktinya dia berjalan menuju negeri yang diarahkan tersebut. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qad. Tidak diterima taubatnya karena dia belum sama sekali mengerjakan kebaikan, baru mau pergi, belum ibadah. Nah ini, fa'atahum malakun fi suratin adamiyyin atau fi surati adamiyyin. Datanglah seorang malaikat berwujud manusia kepada dua malaikat yang debat tadi. Faja'aluhu bainahum, akhirnya mereka menjadikan ia di tengah-tengah. Faqala, malaikat yang berwujud manusia ini mengatakan, qisu ma bainal ardaini, ukur antara dua negeri ini. Fa ila ayatihi makana adna fahuwalah. Maka mana yang lebih dekat, maka itu yang dia dapat. Artinya apa? Kalau dia lebih dekat kepada negeri taubat, negeri orang saleh, maka dia masuk kalangan orang-orang saleh meskipun belum pernah beramal. Tapi kalau diukur ternyata dia lebih dekat ke negeri yang buruk tadi, maka dia tidak diampuni, tidak berhak mendapat rahmat. Faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardi allati arad. Setelah diukur ternyata dia lebih dekat dengan negeri tujuan. Wallahu a'lam bishawab, berapa senti ya atau berapa kilo saya enggak tahu. Yang jelas kisah yang dibawakan oleh Nabi SAW ini seperti itu. Jaraknya ternyata lebih dekat ke negeri tujuan. Faqabadathu malaikatur rahmah. Akhirnya orang ini pun dipegang oleh malaikat rahmat, yang menghandle akhirnya malaikat rahmat. Artinya diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tidak percuma seorang itu tanya kepada ahli ilmu. Selama dia benar-benar bertaubat dan dia menyesal dan dia melakukan arahan tersebut meskipun belum sempat mengerjakan. Yang penting taubat dan sudah melaksanakan nasihatnya. Nah, qaul Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, kita kembali kepada poin utama pembahasan kita.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ummuka hayyatun, apakah ibu masih hidup? Ai hal ummuka ala qaidil hayah, apakah ibumu benar-benar masih hidup? Li'annaha sarwatun 'azimatun fi babi raf'id darajat wa takfirid dzunub. Karena apa? Karena ibu yang masih hidup ini ibarat kekayaan besar seseorang. Orang ini dianggap kaya yang luar biasa kalau ibunya masih hidup. Kaya dalam bab apa? Fi babi raf'id darajat, kaya dalam hal diangkat derajatnya. Wa takfirid dzunub, dan diampuni dosa-dosanya. Bukan kaya materi, tapi kaya pahala, kaya ampunan. Kalau seorang ibu masih hidup, maka dia memiliki harta kekayaan ini. Cuman dia manfaatkan atau tidak, ini bab lain. Makanya didahului dengan apa? Apakah ibu masih hidup? Kamu punya kekayaan itu enggak? Kalau punya, nah manfaatkan. Tapi kalau enggak punya, nah ini yang terjadi. Qala rajul, kemudian perhatikan di sini jamaah sekalian. Ini lagi-lagi Syekh Abdul Razak menyelipkan faedah yang luar biasa. Jadi maaf ya kalau pembahasan kita ini putus-putus. Intinya sudah kita sampaikan di awal, tapi di tengah-tengah dialog ini ada selipan-selipan faedah yang luar biasa. Nah, di antaranya ini, perhatikan di sini. Ya. Athara qauluhu ummuka hayyatun. Ketika Ibnu Abbas menjawab, apakah ibu masih hidup? Bertanya ya. Orang tadi tanya, apakah saya ada kesempatan taubat? Ibnu Abbas mengatakan balik, tanya balik, apakah ibu masih hidup? Maka di sini pertanyaan ini menimbulkan tasaulan inda Atha ibni Yasar. Menimbulkan pertanyaan di dalam benak Atha bin Yasar. Siapa itu? Ar-Rawi an Ibni Abbas. Temannya Ibnu Abbas yang meriwayatkan tadi. Dan lagi-lagi kita bisa perhatikan, di antara keutamaan berteman dengan orang soleh akan dapat mengambil pelajaran. Dialog ini Ibnu Abbas dan orang yang ingin bertaubat. Atha bin Yasar, ya bisa kita katakan mungkin bukan apa-apa dibandingkan Ibnu Abbas, tapi dia mendapatkan momen berharga ini. Dia mengamati. Dan ini luar biasa. Ya. Sejenak saja kita bisa melihat kehidupan salaf, itu luar biasa. Demikian pula para sahabat, sejenak saja mereka bertemu, bersanding dengan Rasulullah, itu waktu yang nikmat. Ini diantaranya. Atha bin Yasar bertanya, ya, dalam hatinya bertanya, lakinnahu tarayyasa, perhatikan, tapi dia menunda bertanya. Hatta wajadal waqta munasiban fasa'alahu, hingga dia mendapatkan momen yang tepat sehingga nanti dia bisa bertanya. Kama sayati, sebagaimana nanti akan terjadi. Ya, jadi Ibnu Abbas ketika menjawab seperti itu, Atha bin Yasar tanya dalam hatinya, tapi dia enggak langsung memotong. Dia perhatikan dulu sampai selesai. Qala rajul, orang tadi mengatakan, la, saya tidak punya ibu. Falam yuqannidhu aidan, maka Ibnu Abbas tidak menjadikan orang ini putus asa. Bal qala lahu, bahkan Ibnu Abbas berkata, tub ilallahi azza wajalla, kalau gitu taubatlah kepada Allah azza wajalla. Fahada sya'nu ahli ilmi wal fiqhi fi dinillahi azza wajalla, maka ini adalah kondisinya ahli ilmu, persis seperti ahli ilmu yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita isyaratkan. Ketika ada orang tanya, jangan diputuskan harapannya, ya, jawab dengan jawaban yang memang benar, yang menimbulkan apa? Harapan kepada Allah, ya. Annahum la yuqannituna an-nasa minnat taubah, karena mereka para ahli ilmu tidak membuat orang putus asa dari bertaubat. Makanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya,
Basyiru atau yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan kau persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Kabar gembira yang sesuai dengan Quran dan Sunnah tentu saja. Dan taubat ini kabar gembira. Nah, seperti itu. Ya. Maka Ibnu Abbas tidak menjadikan orang ini putus asa mahma kana dzamb, betapapun dosanya. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, wahai Muhammad, kepada manusia, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan, Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa termasuk syirik, jamaah. Asalkan orang itu bertaubat. Loh, katanya dosa syirik tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Apakah bertentangan? Tidak. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau orang itu mati tidak bertaubat dari kesyirikan. Ya, tapi kalau dosa-dosa lain sampai pun orang itu mati tidak bertaubat, ada kesempatan diampuni oleh Allah secara cuma-cuma. Inilah luasnya pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dosa syirik, kalau orang itu mati tidak taubat, ada kesempatan diampuni oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar di akhirat bagaimana? Selain dosa syirik, selain kekafiran, insya'a ghafaralah wa insya'a adzabahu bi'adlihi. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah berkehendak diazab dengan adil. Ini bagi siapa? Pelaku dosa besar yang mati enggak taubat. Tapi kalau syirik tidak ada ampunan. Sedangkan ayat di dalam surat Az-Zumar 53 tadi, ini bagi orang yang bertaubat semasa hidupnya. Dosa apapun kalau dia taubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesyirikan. Para sahabat dulu berbuat kesyirikan, tapi setelah itu masuk Islam, bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya sebelum meninggal dunia. Ya, nah seperti itu. Sa'alahu fi hadal maqam hal ummuka hayyatun. Ditegaskan lagi oleh Syekh Abdul Razak, Ibnu Abbas bertanya kepada orang ini, apakah ibu masih hidup? Lianna maqamal hasanati allati yanaluhal abdu fi birrihi li ummihi, karena kedudukan kebaikan-kebaikan yang didapat seorang hamba tatkala ia berbakti kepada ibunya, tarfa'uhu darajatin aliyatin indallah. Ini bisa mengangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah. Jadi artinya jika ibunya masih hidup, maka kesempatan dapat ampunan itu lebih besar. Kesempatan untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah lebih besar. Karena bakti kepada ibu itu pahalanya sangat besar. Ya, wa tukaffiru anhu dzunuban wa sayyi'atin katsiratan, dan juga bisa menghapus dosa-dosa dan keburukan-keburukan yang banyak. Qauluhu, namun Ibnu Abbas mengatakan tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Karena kamu enggak punya ibu, maka bertobatlah kepada Allah azza wa jalla dan mendekatkan diri kepadanya semampumu. Hada fihi bayanul maslakis sahih lit taubah. Maka ini adalah penjelasan jalan sahih yang harus ditempuh untuk bertaubat. Wa naili ghufraniz dzunub,
dan untuk mengharap atau mendapatkan ampunan dosa. Fala budda fihi min amrayn, harus ada dua perkara. Orang kalau tobatnya mau diterima maka harus terpenuhi dua perkara. Secara ringkas, al-amrul awal yang pertama at-taubatus shadiqatu lillahi azza wajal. Taubatnya harus jujur. Harus jujur lillah. Minadz-dzambi bin nadmi alaihi. Taubat dari dosa dengan menyesal. Nah ini, jujur atau tidak itu dengan menyesal. Wal iqla'i, dan juga dia harus berusaha melepaskan darinya, dari dosa tersebut. Wal azmi ala adamir ruju'i ilaihi, dan dia bertekad kuat untuk tidak kembali. Ini sebenarnya kalau kata para ulama yang lain ini ada 3 syarat, cuman sama Syekh Abdul Razak disempitkan jadi 1 syarat. Jadi 1 syarat ini mengandung 3 makna atau 3 perkara. Yang pertama, dia harus apa? Harus menyesal. Ini tanda tobatnya lillah. Kalau hanya ngomong tobat tapi tidak ada menyesal, maka ini namanya tobat sambal kata orang. Sambal itu puas desrek. Habis sik terus. Nanti kalau sudah reda pedasnya mau lagi. Ini namanya tobat sambal. Ya, kalau tobat yang jujur dia benar-benar sudah enggak lagi. Benar-benar bertekad tidak lagi. Ya, menyesal. Ini menyesal yang pertama. Yang kedua, al-iqla anhu, melepaskan diri dari taubat. Selain menyesal, dia harus menjauhinya. Menyesal tapi kalau dekat-dekat dengan maksiat ya sama saja. Ya harus apa? Menghindar. Dan yang ketiga, masih dalam syarat yang pertama, bertekad untuk tidak kembali. Bertekad kuat untuk tidak kembali. Adzan. Kok kayaknya sudah adzan harusnya. Ya. Saya adzan dulu ya. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi orang yang mau taubat itu harus melakukan dua perkara. Yang pertama, taubatnya harus jujur, menyesali dosa, melepaskan diri dari dosa, dan bertekad tidak mengulangi lagi. Al-amru tsani, perkara yang kedua, al-iktsaru minal hasanat, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Jadi kalau tadi itu ibaratnya lepas dari dosa, nah setelah itu apa? Kalau stagnan tetap aja meskipun nggak berbuat dosa, ya kurang. Dosanya diampuni tapi dia tidak ada pahala yang akan menyertainya, sama saja. Maka dari itu setelah berbuat dosa dan bertaubat, maka perbanyaklah amal-amal saleh. Walidha qal, karenanya Rasulullah SAW bersabda, atau Ibnu Abbas, maaf, karenanya Ibnu Abbas mengatakan, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, maka mendekatkanlah engkau, mendekatkan diri kepada Allah semampumu. Aibil hasanat, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Lianna Rabbal Alamin Jalla wa Ala yaqul, karena Allah Tuhan semesta alam mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Dalam surat Hud ayat ke-114. Wa fil hadits yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Jadi taubat sudah selesai dengan menyesal, berusaha tidak mengulang, lalu diiringi dengan kebaikan-kebaikan untuk menghapusnya. Fanasahahu an yasduqa ma'allahi azza wa jalla fi taubatihi min dhanbihi, maka Ibnu Abbas memberi nasihat agar dia jujur bersama Allah di dalam taubatnya dari dosanya, alladzi iktarafahu wa fa'alah, yang telah ia lakukan dan kerjakan, wa an yuqbila alal hasanat, dan dia lanjutkan menghadap, yaitu di dalam kebaikan-kebaikan. Ya anal hasanati yudhibnas sayyiat, karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Taib, selanjutnya qaulu Atha bertanya. Nah ini tadi sudah kita sampaikan, Atha itu sebenarnya ada yang mengganjal, tapi dia tidak memutus pembicaraan Ibnu Abbas. Setelah orang ini pergi, baru dia datang. Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas, aku pun datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya. Nah, kata Syekh Abdul Razak, lagi-lagi ini faedah yang perlu kita perhatikan. Fihi anatus salaf, di dalamnya kita mendapat pelajaran betapa para salaf itu orang yang perlahan-lahan tidak tergesa-gesa. Mereka tidak terburu-buru. Ada di benaknya pertanyaan, langsung tanya, enggak lihat kondisi, tidak seperti itu. Para salaf itu orangnya sabar. Ya, falam yasta'jil Atha'un rahimahullah ma'anna al-mawdu'a akhadha min ihtimamihi ma'akhadan 'aziman. Maka Atha bin Yasar yang menyaksikan kejadian ini tidak terburu-buru bertanya kepada Ibnu Abbas. Padahal apa? Padahal pembahasan ini benar-benar sesuatu yang dia memiliki perhatian di dalamnya. Ya. Apalagi orang tadi nggak tanya, kenapa kamu tanya ibuku, hai Ibnu Abbas? Orang ini nggak tanya, tapi Atha bin Yasar penasaran. Cuman karena masih dialog, Atha bin Yasar tidak terburu-buru. Setelah selesai dan memang ternyata benar-benar nggak ditanyakan oleh penanya, barulah Atha bin Yasar bertanya. Wa hadza bi khilafi ma yahsulu min ba'din nas. Perhatikan, dan ini berbeda dengan apa yang terjadi pada sebagian manusia, terutama zaman ini. Hina la yamliku nafsahu, ketika dia tidak bisa, orang-orang zaman sekarang tidak bisa mengendalikan diri. Wa yuqati'ul alim, sampai-sampai memutus pembicaraan orang yang berilmu. Ya.
Jadi lagi ngobrol dengan teman, mungkin lagi konsultasi, tiba-tiba datang, loh Ustaz bukannya begini. Meskipun ini tanya, ya jangan seperti itu adabnya. Ya, meskipun ini kondisinya tanya, tapi adabnya tidak seperti itu. Kalau lagi bicara, tuntaskan. Kalau dikira tidak ada, misalkan sudah terjawab melalui penjelasan, ya sudah. Tapi kalau ternyata ditunggu-tunggu, wah, nggak ada keterangannya ya. Nah, sudah selesai, baru kita tanya. Itu adab yang baik seperti ini. Ya, wa rubbama awqafa haditsahu liyas'ala an amrin ashkala alaihi, dan terkadang bahkan sampai memutus pembicaraannya hanya sekadar untuk bertanya masalah yang dia alami. Ya. Jadi jangan memutus pembicaraan seorang alim ketika mereka sedang berbicara. Itu adab yang perlu diperhatikan. Itu adab yang perlu diperhatikan. Biarkan bicara dulu. Kalau nanti ternyata ada yang mengganjal, ada yang butuh ditanyakan, tanyakan pada waktunya. Atau bin Yasar, sekali lagi sudah dikatakan tadi, penasaran, tapi dia menahan, nggak langsung. Ibnu Abbas kenapa? Tanya sama ibunya, ada apa? Enggak seperti itu. Biarkan dulu selesai, baru dia bertanya. Nah seperti itu. Ya, barulah ia bertanya, fasa'altu ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi. Kata Atha, kenapa engkau tanya tentang hidup ibunya? Qala Ibnu Abbas mengatakan, inilah a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, karena aku tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah dibanding berbakti kepada ibu. Ya, fa hadza yadullu ala ma fi birril walidah min azimis shawab. Maka ini menunjukkan berbakti kepada ibu di antara pahala yang besar. Wa manzilatu hadzal amali wa makanatuhu indallah, dan juga tingginya atau kedudukannya di sisi Allah, yaitu amalan tersebut sangat besar. Wallahu taala alam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini sebenarnya ada sedikit, tapi kalau kita baca mungkin akan menyita waktu, sedangkan kita mungkin perlu untuk segera salat isya, sehingga mungkin kita cukupkan sekian. Insyaallah akan kita lanjutkan pekan depan ya, karena pekan ini Senin ke-5, jadi pekan depan masih ganjil. Insyaallah kita lanjutkan lagi biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.